Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan coba kaji bersama tentang sebuah aliran ilmu kalam, aliran teologi Islam, dan ini masih dalam kategori aliran klasik, yaitu aliran teologi Islam tertua yang biasa disebut orang dengan kelompok yang namanya Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Ini kelompok rasionalis Muslim. Jadi sekelompok teolog yang mereka dalam konteks membangun keimanannya, membangun konsep teologi mereka dengan nalar rasionalisme. Ya, kita akan lihat sejarah mulai tumbuh berkembangnya, nanti perkembangannya kayak apa, ide-ide pokoknya apa, sampai kemudian nanti dalam konteks kekinian nanti kayak apa. Diharapkan setelah nanti kita membaca bersama sejarah perkembangan pemikiran dan perkembangan aliran ini, nanti diharapkan kita bisa sedikit banyak mengambil faedah, mengambil manfaat, baik itu secara personal, kita sebagai orang yang hidup dalam ranah sosial, atau sebagai akademisi nanti, bagaimana kita merumuskan pemahaman agama yang bisa menunjukkan bahwa agama kita betul-betul soleh likulli zaman wa makan. Ya, bisa cocok, bisa klop, bisa nyambung, bisa menjawab segala persoalan, ya, di setiap saat, di setiap waktu, dan di setiap tempat. Kayak harapannya begitu. Oke deh, Mu'tazilah klasik ini, ya saya sebutkan Mu'tazilah klasik karena nanti kalau bicara kekinian, nanti yang ada adalah Neo-Mu'tazilah atau Al-Mu'tazilatul Jadidah, Mu'tazilah baru. Ya, kalau yang klasik, ini yang asli, katakanlah yang kita akan coba baca kayak apa sih sejarah perkembangannya, pemikirannya kayak apa, kita akan coba lihat. Yang pertama, dari nama. Ya, Mu'tazilah. Nama ini konotasinya memang agak-agak negatif. Ya, rodok-rodok negatif. Ya, ini hampir senada dengan nama kelompok yang lain yang namanya Khawarij misalnya. Cuman kalau Khawarij memang nilai negatifnya lebih dalam dibandingkan Mu'tazilah. Kalau Khawarij itu kan pembangkang gitu. Kalau Mu'tazilah itu orang yang memisahkan diri, orang yang berpisah dari barisan itu, tapi tidak membangkang seperti Khawarij, katakanlah seperti itu. Jadi kata i'tazala ya'tazilu i'tizal ini memang arti bahasanya adalah memisahkan diri. Sehingga nama ini memang cocok dengan peristiwa yang terjadi ketika pendiri dari aliran Mu'tazilah ini namanya Wasil bin Atha. Ya, dia itu berguru kepada Hasan Basri, dan saat itu terjadi perdebatan. Ya, orang berdebat tentang bagaimana hukumnya orang yang melakukan dosa besar saat itu. Nah, Hasan Basri dan teman-teman itu punya keyakinan orang yang berdosa besar tetap beriman, tetap mukmin. Ya, tapi mukmin yang asin, mukmin yang bermaksiat. Lah, Khawarij mengatakan, orang-orang bibit-bibit Khawarij mengatakan orang yang berdosa besar, berbuat dosa besar itu dia tidak lagi mukmin, sehingga dia dikatakan kafir. Nah, ini tradisi takfir, kan akar permasalahannya dari sini. Nah, Mu'tazilah, Wasil bin Atha saat itu dia nggak cocok dengan Imam Hasan Basri, dia juga nggak cocok dengan kelompok yang lain yaitu Khawarij, sehingga dia kemudian mengeluarkan pendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak mukmin dan tidak juga kafir. Atau dalam bahasa Mu'tazilah nanti al-manzilah bainal manzilatain.
Ya, di satu tempat di antara dua tempat, mukmin tidak, kafir juga tidak. Ini Wasil bin Atha. Melihat hal itu, Imam Hasan Basri kemudian berkomentar, qad tazala anna. Oh, itu lihat murid-muridku, Wasil bin Atha sudah memisahkan diri dari kita. Jadilah nama yang tadi Mu'tazilah, seperti itu. Oke deh. Nama ini memang notabene tadi ada konotasi sedikit negatif katakanlah, sehingga orang Mu'tazilah lebih suka sebetulnya disebut sebagai ahlul adli, ya, ahlul tauhid kan itu kan. Ya, cuman ya mau gimana lagi, sudah kadung terkenal dengan nama ini, nggak apa-apa. Dan itu sudah rodok dinetralisir untuk perkembangan kekinian nanti, sehingga Mu'tazilah tidak lagi sejahat yang dulu katakanlah seperti itu. Meskipun sampai sekarang teman-teman beberapa kalangan di kaum Nahdiyin misalnya orang NU sebagian masih kenceng juga ketika dengar kata Mu'tazilah. Ya Mu'tazilah kan taklihul akal, menuhankan akal. Itu notabene itu kafir kan. Ada sebagian yang seperti itu. Tapi sebagian lagi angkatan muda kita sekarang getol sekali pakai metode-metode yang dikembangkan oleh kelompok yang namanya Mu'tazilah ini. Oke. Jadi kalau bicara tentang nama, riwayat yang paling masyhur adalah tadi itu, karena Wasil bin Atha kemudian berseberangan dengan gurunya, dengan komunitas itu, dan dia memisahkan diri dalam pendapat itu. Dan kita tahu perdebatan tentang pendosa besar ini, kalau dalam bahasa Arab itu irtikabul kabirah, murtakibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar. Ini menjadi bahan perdebatan awal mula ya munculnya firqah. Ya, ini perlu saya sampaikan bahwa Mu'tazilah ini adalah firqah diniyah Islamiyah yang tertua atau pertama kali muncul. Memang dalam istilah kajian aliran nanti ada istilah firqah, ada istilah hizb. Firqah itu bicara tentang kelompok akidah, perbedaan yang ada, perbedaan akidah. Kalau hizbun, itu perbedaannya politik. Maka kalau bicara hizbun misalnya, lebih kepada yang nuansa kemunculannya politis kan Syiah, Khawarij, Murji'ah, ya Syiah loyalisnya Ali, Khawarij, Murji'ah orang yang kecewa terhadap Ali dan Muawiyah, kekecewaannya yang ekstrim nanti Khawarij, kecewaan menjadi diam itu yang Murji'ah. Ini kan politik, ini hizbun. Ini Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan Syekhul Azhar, menulis buku At-Tafkir al-Islami fil Islam, dia mengkategorikan itu. Sementara kalau kelompok akidah nanti dilabeli dengan apa? Firqah. Ya, firqah diniyah. Aliran keagamaan, aliran akidah. Nah, salah satunya adalah Mu'tazilah. Maka perdebatan saat itu yang muncul bukan karena kecewa dengan pendapat politik, bukan kecewa karena sikap politik, enggak. Tapi memang betul-betul berdebat tadi tentang bagaimana sih hukumnya orang yang melakukan dosa besar. Kita tahu perdebatan ini kan melahirkan dua kutub. Ya, ada Ahlus Sunnah, Murji'ah Ahlus Sunnah dalam konteks ini mengatakan orang yang berdosa besar itu hukumnya masih mukmin, hanya saja dia mukmin yang bermaksiat. Khawarij mengatakan orang yang berdosa besar itu kafir. Nah, ini kembalinya nanti kepada konsep keimanan. Saya pernah sampaikan itu. Kenapa Khawarij mengatakan orang yang dosa besar kafir? Karena konsep imannya, iman itu kan ada keyakinan hati dan amal. Ada dua itu, atau ditambah dengan ikrar, tiga. Kata orang Khawarij, konsep keimanan itu, tiga hal itu, unsur itu setara. Kalau salah satunya hilang, maka keimanan seseorang juga hilang. Sehingga kalau ada orang berbuat dosa besar, otomatis dia kehilangan unsur amal. Jadi amal itu kan mengerjakan yang baik atau meninggalkan yang buruk. Kalau orang ngaku iman tapi dia tidak beramal, otomatis dia la yu'min, tidak beriman. Makanya sebetulnya akar permasalahan ini adalah merujuk kepada tafsiran dari hadis Nabi. Hadis Nabi kan banyak itu yang diawali dengan kata-kata la yu'minu ahadukum hatta, ya. Misalnya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu.
Ini kalau orang Khawarij menafsirkan hadis ini, la yu'minu itu tidak beriman. Ya, tidak didapati iman, tidak beriman. Tapi kalau ahlu sunnah menerjemahkan la yu'minu, itu layak mulu imanukum. Iman kalian tidak sempurna. Nah, ini perbedaannya. Kalau tidak beriman, hitam putih. La yu'min berarti yakfur. Nggak iman berarti kafir. Tapi kalau layak mulu imanukum, imanmu belum sempurna, berarti kan imannya mungkin menipis. Mungkin kadang menebal seperti itu. Ini perbedaannya. Sehingga karena hitam putih tadilah kemudian orang yang berdosa besar disebut sebagai kafir menurut Khawarij. Lah Mu'tazilah mencoba mencari jalan tengah dalam perdebatan itu, sehingga mereka merumuskan sebuah konsep yang namanya al-manzilah, ada di satu posisi, bainal manzilatain, di antara dua posisi yang ada. Kafir, mukmin, kata Mu'tazilah, orang yang berdosa besar itu tidak mukmin, tidak juga kafir. Ini sejarah kemunculannya. Nah, kemudian ada versi-versi yang lain sih yang mengatakan bahwa misalnya orang Mu'tazilah menyalahi pendapat sebagian besar umat karena mereka mengatakan orang fasik, yaitu orang yang melakukan dosa besar, tidak mungkin tidak kafir. Ini yang tadi saya sampaikan. Wasil bin Atha beda memisahkan diri dari gurunya. Ada juga pendapat yang mengatakan yang pertama kali memberikan nama Mu'tazilah adalah orang-orang Yahudi, ya, pada abad keempat atau ketiga sebelum lahir Isa. Nah, ini sebelum Masehi, berarti ini mungkin agak jauh lah ini ya. Ini bisa jadi Mu'tazilah tapi Mu'tazilah yang lain. Tapi kalau dalam konteks teologi Islam ya lebih dekat yang tadi itu. Oke. Kelompok rasionalis ini akan nampak ajaran-ajarannya ketika nanti coba kita jelaskan. Itu ada prinsip pokok yang menjadi ajaran pokok mereka yang biasa disebut dengan al-usulul khamsah. 5 prinsip dasar aliran Mu'tazilah. Ini kayak semacam rukun iman, tapi bukan rukun iman ya. Al-usulul khamsah, ada 5 prinsip pokok yang menjadi ajaran dasar kelompok Mu'tazilah. Yang pertama adalah at-tauhid. Ya, tauhidullah, menauhidkan Allah. Kemudian yang kedua al-adl, al-ilahi, keadilan Tuhan. Kemudian yang ketiga al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Kemudian yang keempat al-manzilah bainal manzilatain, yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kelima adalah amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini 5 prinsip pokok Mu'tazilah. Kita coba jelaskan satu persatu secara singkat, ya. Bicara tauhid misalnya yang pertama. Pertanyaannya adalah, tauhid ini kan bukan kata yang asing bagi umat Islam. Kullu muslim wahid. Semua orang Islam itu pasti bertauhid. Ya, karena Allahu wahdah, Allah satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah, kita minta bantuan, minta pertolongan, kan itu kan. Itu semua kan tauhid. Tapi kenapa Mu'tazilah memunculkan diksi atau term tauhid ini di nomor 1? Adakah yang berbeda dengan yang lainnya? Ya. Jadi secara umum kan gini, yang namanya tauhid, yang namanya pengesaan terhadap Allah, itu kan merupakan prinsip utama ajaran Islam secara umum. Ya, semua mazhab teologi Islam pasti ya muwahhid, semuanya bertauhid. Perkara kemudian teknisnya beda-beda, ya. Ada yang pro tawasul, ada yang anti tawasul, ada yang pro kirim pahala, ada yang anti terhadap kirim pahala. Ini perbedaan teologis ya, tapi secara prinsip hum muwahhidun. Nah, tapi memang tauhidnya Mu'tazilah ini punya makna yang spesifik, yang beda, yang unik, beda dari yang lainnya. Di antaranya adalah Tuhan harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya. Oleh karena itu hanya Dialah yang qadim. Ya, qadim hadis. Qadim itu berarti sesuatu yang tidak berawal, yang kekal, abadi, ya, itu qadim.
Hanya dia yang qadim, nggak ada yang lainnya. Ya, nggak ada ta'adudul qudama misalnya. Nah, untuk memurnikan keesaan Allah, Mu'tazilah kemudian sampai menolak adanya sifat-sifat. Karena begini, kesulitan Mu'tazilah menjelaskannya kan gini. Kalau Allah punya sifat, maka sifat dari Allah itu kan qadim, karena Allah zat yang qadim. Nah, kemudian kalau ada qadim ini sama kayak misalnya ta'adudul qudama, berarti yang qadim itu tidak hanya satu. Ini musyrik kan kita kan. Nah, makanya kata Mu'tazilah, biar nggak ta'adudul qudama, biar yang qadim itu nggak banyak, yang qadim hanya satu, maka Tuhan nggak punya sifat. Ini yang dalam bahasa ilmu kalam ada istilah ta'til, mu'attilah. Mu'tazilah adalah salah satu kelompok yang menafikan adanya sifat Allah. Jadi Allah zat yang nggak punya sifat. Nah ini, Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu esa. Tak ada satupun yang menyerupainya. Dia maha melihat, mendengar, kuasa, mengetahui, dan sebagainya. Namun mendengar, kuasa, mengetahui, dan sebagainya itu bukan sifat, melainkan zatnya. Nah ini, kesatuan zat dan sifat. Ini tauhid yang kemudian beda dengan kelompok yang lain. Kalau Asy'ariyah misalnya jelas menegaskan Tuhan punya sifat. Sifatnya juga qadim. Tapi qadimnya sifat kan beda dengan qadimnya Allah. Seperti itu. Oke, itu poin pertama, tauhidnya. Jadi kalau ditanya bedanya apa sih tauhidnya Mu'tazilah dengan tauhid yang lain? Ada makna spesifik ya dalam konteks memasucikan Allah dari sekutunya ya. Mu'tazilah menegaskan Allah nggak punya sifat. Agar apa? Agar terselamatkan kan itu kan. Tetap maha suci. Ya, kemudian yang kedua ada konsep yang namanya keadilan ilahi. Al-adl al-ilahi. Adil. Nah ini. Ini nuansa rasionalitas Mu'tazilah muncul di sini. Kata keadilan ya, ini kemudian diejawantahkan dalam poin yang ketiga, yaitu al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Janji dan ancaman. Jadi keadilan Tuhan dalam konteks ini diukur dengan neraca, dengan ukuran, dengan timbangan keadilan ala manusia. Ini Mu'tazilah khasnya. Jadi janji dan ancaman Tuhan kan begini. Allah itu berjanji bahwa wa'adallahu allazina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannat. Orang yang iman dan beramal soleh maka dia akan masuk surga. Ini janji Allah. Allah mengancam wa'id, kalau wa'dun itu janji, kalau wa'id itu ancaman. Allah mengancam orang-orang yang ingkar, orang-orang yang nggak percaya kepada Al-Quran, orang yang ingkar kepada Nabi, maka semua mereka akan masuk neraka. Ini ancaman. Dan janji serta ancaman itu akan terwujud ya dengan konsep keadilan ini. Keadilan Tuhan tergambar dalam konteks apa? Bahwa orang yang baik maka akan dimasukkan ke dalam surga, orang yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi keadilannya seperti itu. Dan ini keadilan dari kacamata kita sebagai manusia. Dan nanti perdebatan dengan ahlu sunnah akan muncul ketika apa? Ketika bicara tentang konsep as-sholah wal aslah. Yang baik dan yang terbaik. Yang baik dan terbaik, yang terbaik bagi Allah adalah adkhala an-nar liman jahada wa kafar. Yang terbaik bagi Allah adalah dia akan masukkan orang yang jahat, orang yang ingkar, orang kafir ke dalam neraka. Sebaliknya orang yang mukmin, orang yang amal soleh akan masuk ke dalam surga. Itu keadilannya kan di situ. Tapi nanti kalau di dalam konsep ahlu sunnah nanti agak berbeda. Ya, karena kata ahlu sunnah, memang siapa kamu kok mau ngatur-ngatur Tuhan kan itu? Karena Tuhan punya kuasa mutlak. Ya. Jadi dalam konsep as-sholah wal aslah yang baik dan terbaik itu Mu'tazilah kan punya statement, punya konsep bahwa Tuhan dalam tanda kutip wajib memasukkan orang yang baik ke dalam sorga, orang yang jahat ke dalam neraka.
Lah ini dikritik sama Ahlus Sunnah. Lah ente kok bilang Tuhan itu wajib? Memang manusia punya daya apa kok mewajibkan Tuhan, kok perintah Tuhan? Ya, maka atas Asy'ariyah, kalaupun nanti orang masuk surga itu kan min fadlillah, itu kemurahan Allah. Orang masuk neraka nanti karena apa? Karena itulah pengadilan Tuhan, seperti itu. Ini bedanya Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, kaum rasionalis, ukurannya tadi. Oke, orang baik ya masuk surga, orang buruk, orang jahat masuk neraka. Ente disiksa karena kemaksiatan. Ente disiksa karena kesalahanmu. Ente diberi ganjaran karena kebaikanmu. Nanti ada hitung-hitungan itu, ya. Oke deh, ini konsepnya al-keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah seperti itu. Nah, konsep keadilan ini nanti ini terkait dengan banyak hal, dengan beberapa hal, katakanlah misalnya bicara tentang perbuatan manusia, ya, bahwa manusia itu bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dia perbuat. Maka kalau dalam konteks kita bicara filsafat akhlak misalnya, orang berbuat kan tahapannya ada 3, mulai dari niat, actionnya, kemudian nanti balasannya. Ini perbedaan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah dalam konteks ini nanti akan bisa kita petakan, ya. Kalau misalnya saya berbuat, maka ada fase niat. Kemudian ada fase kita beraksi. Setelah beraksi nanti kita nunggu konsekuensi logis dari perbuatan, nanti ada balasan. Nah, kalau ditanyakan 3 fase ini sebetulnya yang bikin, yang nyiptain itu kita sebagai manusia, atau itu dari Tuhan. Nah, nanti bisa kita detailkan, ya. Jadi dalam konteks niat, kerentek awal kita niat berbuat, kata Mu'tazilah, itu ya sudah kita sebagai manusia. Itu tanggung jawab kita mutlak. Ya. Makanya mereka kaum rasionalis itu. Ya, makanya. Nah, kalau Asy'ariyah enggak. Mereka menyatakan bahwa niat itu dari siapa? Dari Tuhan. Niat itu dari Tuhan, ya. Kemudian nanti ketika berbuat kita berbuat sesuatu, sebetulnya yang berbuat itu kita atau Tuhan sih, kan itu kan. Nanti kalau ekstrim Jabariyah mengatakan wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Ketika Anda melempar, ketika ente melemparkan sesuatu, itu bukan ente yang melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ya, wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Itu Jabariyah. Tapi Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, mereka punya teori yang namanya kasab. Ya, kasab. Kasab itu gini, nanti orang berbuat itu ada 2 tahap. Tahap menciptakan perbuatannya, tahap melaksanakan perbuatannya. Kata Asy'ariyah, yang nyiptain perbuatan itu Tuhan, tapi yang melaksanakan adalah kita. Itulah peran manusia menurut Ahlus Sunnah. Jadi kita berperan. Ya, kalau kata Mu'tazilah, sing gawe yo kita, yang lakoni yo kita. Nah, nanti bicara tentang balasan, ya, orang berbuat nanti kan ada balasannya. Ya, kalau baik ganjarannya baik, kalau buruk ganjarannya buruk. Kata Mu'tazilah, yang namanya balasan al-jaza itu adalah konsekuensi logis dari perbuatan. Kalau baik pasti diganjar baik, kalau buruk pasti diganjar buruk. Dan Tuhan tidak akan mengingkari itu. Itu sebetulnya yang dikatakan wajib oleh Mu'tazilah. Tuhan wajib mengganjar itu bukan berarti kita nyuruh Tuhan. Tapi Tuhan kan punya mekanisme yang dalam bahasa kita mungkin kita terjemahkan sebagai sunnatullah. Sunnatullah itu hukum alam. Jadi Tuhan bekerja, Tuhan mencipta, Tuhan memproses kita sebagai makhluk, itu ada mekanismenya, ada hukum alam yang Dia bikin. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janjinya, Allah tidak pernah belenjani, Allah tidak pernah menyalahi hukum alam yang sudah Dia bikin, seperti itu. Ada mekanisme, tidak semena-mena. Ya. Ini bicara tentang keadilan Tuhan, ya, diantaranya itu. Sehingga nuansa keadilannya memang kalau kita bicara Mu'tazilah sangat-sangat terasa. Dan untuk motivasi kita sebagai orang yang hidup dalam ranah sosial ini luar biasa.
Kadang kalau ahlu sunnah bicara tentang balasan, ya, tentang surga neraka, tadi masuk surga itu yo mengharapkan fadlullah, masuk neraka mengharapkan keadilan Allah. Seperti itu. Itu keadilan. Kemudian al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Jadi Allah nggak pernah ingkar janji, kata Mu'tazilah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi bukan berarti kita mewajibkan Tuhan, tapi karena memang mekanisme Tuhan. Kemudian yang terakhir ada al-minzilah bainal manzilatain. Ya, satu posisi di antara dua posisi yang lain. Ya, ini yang tadi saya ceritakan tentang dosa besar tadi. Kemudian yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga konsep yang biasa sebetulnya. Hampir semua umat Islam punya konsep ini, tapi Mu'tazilah memang menegaskan ini. Ini kayak kasusnya kayak kalau di kita itu FPI lah. FPI kan dia punya konsep dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan nahi mungkarnya betul-betul action kan itu kan, membubarkan klub malam dan lain sebagainya kan itu. Nah, Mu'tazilah dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkarnya juga ada penegasan-penegasan itu, bahkan dalam sejarah sempat terjadi kecelakaan, tapi ini kecelakaan itu ya, dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam konteks mengingatkan orang, mendakwai orang, kemudian mereka terjebak kepada tradisi yang namanya mihnah, dan ini mencoreng mereka. Mihnah itu sweeping, tapi sweeping pendapat. Jadi kalau ada orang yang beda pendapat, mereka tantang debat, buh kalah buh menang. Kalau mereka nggak takluk itu mereka di penjara. Ini namanya mihnah kalau dalam tradisi itu salah satu aib dari kelompok Mu'tazilah ini. Baik, itu ya. Jadi itu Mu'tazilah yang rasional, ada keadilan Tuhan dan lain sebagainya. Monggo ini bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, dan dalam konteks kekinian sekali lagi Mu'tazilah sebagai organisasi memang sudah nggak ada, tapi sebagai buah pemikiran, sebagai ide sampai sekarang ada muncul kelompok-kelompok yang neo-Mu'tazilah. Ya. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.